Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 dari 7A sampai kelas 7I. Untuk pembelajaran seni budaya pada pertemuan yang ke-7 ini, saya masih melanjutkan materi yang sebelumnya, masih tentang tari. Kemudian sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu untuk melancarkan pembelajaran agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Haniyah Al-Fatihah. Baik, saya lanjutkan. Untuk pertemuan yang ke-6 kemarin saya sudah membahas tentang tari itu ada 3 unsur. Yang pertama unsur ruang, unsur waktu, dan unsur tenaga. Unsur ruang kemarin itu berkenaan dengan tata panggung atau pementasan dari sebuah tari. Kemudian waktu itu berkenaan dengan ritme. Jadi ada ritme yang tari menggunakan ritme tari cepat atau tari lambat. Untuk tenaga, pasti dalam mempraktekkan sebuah tari itu membutuhkan tenaga yang bisa lebih, kadang juga kurang. Contoh, kalau lebih itu pasti menggunakan ritme yang cepat. Kalau menggunakan ritme yang lambat, tenaganya akan tidak begitu banyak yang dikeluarkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengelolaan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan musik. Dalam pengelolaan ruang, waktu, dan tenaga dalam tari itu bisa dilakukan dengan tari tunggal atau berpasangan maupun tari kelompok yang harus sesuai dengan iringan musiknya. Dalam pengelolaan ruang, waktu, dan tenaga, di sini itu ada level. Pengertian dari level dalam gerak tari itu adalah jangkauan peragaan dari gerak tari oleh seorang penari yang berkenaan dengan pemanfaatan unsur ruang. Jadi dalam pertunjukan tari itu pasti tadi ada namanya ruang. Ruang itu bisa panggung, panggung itu bisa di dalam ruang atau di luar ruangan, either atau outdoor. Nah, untuk level gerak tari itu jangkauan peragaan gerak tarinya itu harus memanfaatkan panggungnya. Kalau contoh panggungnya besar, itu bagaimana caranya bisa mengisi keseluruhan panggung itu, apakah nanti menggunakan banyak penari atau tari kelompok atau berpindah-pindah tempat dari apakah di sebelah kanan panggung, sebelah kiri panggung, dan sebagainya. Itu namanya level gerak tari. Kemudian fungsi dari level gerak tari itu untuk menghindarkan atau untuk menghindari kesan monoton dalam gerakan tari. Nah, jadi level atau gerakan tari itu biar tidak monoton atau bosan yang melihat, itu harus memanfaatkan unsur ruang yang ada. Kemudian memperagakan gerak tari harus menggunakan level gerak yang bervariasi. Macam-macam level dalam gerak tari. Yang pertama ada level tinggi. Level tinggi di sini itu biasanya digunakan untuk memfokuskan terhadap peran atau gerak seseorang sehingga dapat dilihat dari segala arah. Jadi ada pertunjukan tari itu bisa dilihat dari segala arah. Berarti yang melihat secara otomatis itu penontonnya. Kemudian level tinggi itu juga biasanya memperagakan gerakan-gerakan yang sulit. Contoh tari perang, itu pasti kan ada adegan melompat, ada adegan berguling, atau adegan silat dan sebagainya. Itu yang dinamakan dengan level tinggi. Contoh langsungnya di sini. Pada tari kecak Bali, misalnya penari yang berperan sebagai Sinta dan Rahwana itu berdiri di antara penari yang duduk yang membentuk lingkaran. Jadi sehingga tokoh tersebut terlihat jelas oleh penonton.
Kemudian contoh tarian level tinggi. Yang pertama ada tari Reok Ponorogo dari Jawa Timur. Kemudian tari perang dari Papua Barat, tari Serampang 12 dari Sumatera Utara. Yang kedua level sedang atau medium. Gerak pada level sedang itu hampir dimiliki oleh semua tari tradisional di Indonesia. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas panggung. Jadi penempatan seorang penari itu lurus di atas panggung menghadap ke penonton atau yang melihat. Jadi agar kesannya tidak monoton, dalam level sedang atau medium ini itu harus dilakukan sebuah variasi gerakan tari yang ditampilkan. Nah, variasi di sini bisa menggunakan gerakan tari yang ritmenya cepat, nanti yang kedua lambat, cepat lagi, lambat lagi, jadi tidak ada terkesan monotonnya. Contoh tari level rendah, yang pertama ada tari piring dari Sumatera Barat, tari jaipong dari Jawa Barat, tari serimpi dari Yogyakarta, tari andung dari Bengkulu. Yang ketiga level rendah. Level pada gerak tari yang level rendah ini biasanya penari berdiam diri dalam satu tempat. Dalam level rendah harus menggunakan tambahan variasi gerakan, harus ditambahkan biar nanti tidak terkesan monotonnya. Contoh dari level rendah itu tari saman dari Aceh, tari sekapur sirih dari Jambi. Contoh tari saman dari Aceh itu kan ada sekelompok orang penari yang banyak, kemudian dia duduk bareng-bareng secara berjajar, tetapi kesannya tidak monoton karena satu, iringan musiknya kadang lambat, kadang rendah, kemudian gerakannya itu bervariasi secara berkelompok dan bervariasi. Kemudian berlatih meragakan gerak tari. Keunikan dalam tari itu tidak hanya terletak pada keunikan gerak tarinya saja, tetapi dari iringan musiknya, properti atau kostum yang digunakan, dan pola lantai. Pola lantai di sini adalah desain, apakah penari itu desainnya letter U atau melingkar, diagonal dan sebagainya. Jadi dalam pertunjukan tari itu banyak unsur yang sangat mendukung. Tadi satu, pasti unsur gerakan tarinya tersebut. Dua, unsur pola lantai atau pola posisi penari. Dan ketiga, unsur ritme atau cepat gerakannya atau lambat gerakannya. Kemudian cara-cara berlatih melakukan gerak tari. Yang pertama, gerak berjalan. Langkah-langkahnya yang bisa kalian lakukan. Pertama, hitungan 1-2, tangan kiri lurus ke depan, tangan kanan lurus ke belakang, kemudian sambil jalan di tempat. Hitungan 3-4, tangan kanan gantian lurus ke depan, tangan kiri gantian lurus ke belakang, disambit juga dengan jalan di tempat. Yang ketiga, hitungan 5-6, gerakan sama dengan hitungan 1-2. Jadi hitungan 5-6 itu sama hitungan 1-2. Hitungan 7-8 sama dengan hitungan 3-4, diulangi secara 2 kali 8 hitungan. Kedua, gerak bunga mekar. Langkah-langkah dalam berlatih gerak bunga mekar. Pertama, hitungan 1-2, kedua tangan saling di depan dada, lutut agak ditekuk, badan agak turun ke bawah. Kedua, hitungan 3-4, kedua tangan lurus ke bawah dengan badan tegak. Yang ketiga, hitungan 5-6, gerakan sama dengan hitungan 1-2. Hitungan 7-8, gerakannya sama dengan hitungan 3-4. Lakukan 4 kali 8 hitungan. Nah, untuk soal yang harus kalian kerjakan, silakan buka LKS kalian halaman 44, nomor 10, 13, 16, 17, dan 20. Nomor 10, 13, 16, 17, dan 20 di LKS halaman 44. Oke, saya lanjutkan lagi bab 4 tentang konsep seni fragmen. Fragmen itu adalah salah satu cabang kesenian
yang ditampilkan melalui aksi drama, teater, atau film, ataupun sinetron, itu juga termasuk dalam seni fragmen. Pengertian dari fragmen adalah cuplikan dari sebuah lakon atau cerita yang utuh, tetapi penyajiannya dibentuk dalam kesatuan tema tertentu. Jadi contoh, tema yang mau diangkat itu apa? Contoh tema pendidikan, berarti nanti membuat naskah yang temanya pendidikan, kemudian memperagakan apakah nanti tokohnya ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, dan lain sebagainya. Itu namanya fragmen. Dalam hal fragmen, yang sangat mendukung itu adalah kemampuan berakting, kemudian membuat naskah, persiapan properti, dan sebagainya. Kalau kemampuan berakting, secara otomatis yang harus dilakukan itu adalah yang harus tahu, harus menguasai itu adalah aktornya. Kalau membuat naskah berarti sutradaranya. Untuk persiapan properti, contohnya kostum yang dipakai aktornya atau pendukung dari alur ceritanya, itu adalah properti. Yang B, teknik dasar akting dari seni fragmen. Aktor merupakan seorang manusia yang memposisikan dirinya sesuai dengan naskah yang ada. Jadi aktor dalam seni fragmen adalah unsur yang sangat penting. Oleh karena itu, aktor harus mempersiapkan dirinya secara utuh, baik fisik maupun psikisnya harus siap benar. Kalau aktor itu secara fisiknya berkurang atau sedang tidak sehat, pasti nanti dalam berakting tidak bisa maksimal. Atau psikisnya atau dia lagi stres, pasti juga nanti akan tidak maksimal dalam berakting. Jadi aktor sebelum bisa melakukan acting itu harus ada latihan, ada 3, olah tubuh, olah rasa, dan olah suara. Untuk hal ini nanti akan saya sampaikan dulu yang olah tubuh. Olah tubuh adalah latihan yang berguna untuk mendayagunakan tubuhnya. Dalam olah tubuh ada 3 tahap, ada latihan pemanasan, latihan inti, dan latihan pendinginan. Untuk latihan pemanasan itu latihan gerakan tubuh yang meningkatkan sirkulasi dan meregakan otot secara bertahap. Kalau latihan inti, latihan pokok dari gerakan yang akan dilatih. Contoh, kalau nanti filmnya itu tentang ketahanan atau kelenturan, jadi dilatih tentang ketahanan tubuhnya dan kelenturan tubuhnya. Yang ketiga, latihan pendinginan adalah latihan gerakan tubuh untuk mengembalikan kesegaran tubuh setelah menjalani latihan inti. Untuk tahap-tahap latihan olah tubuh, pertama pemanasan. Pemanasan di sini contoh adalah pemanasan ketika kalian nanti mau olahraga, entah pemanasan tangan, pemanasan kepala, pemanasan kaki. Kemudian latihan ketahanan, latihan kelenturan, ketangkasan itu masuk di latihan inti. Yang kelima, latihan pendinginan dan relaksasi itu adalah masuk di latihan pendinginan. Baik, untuk selanjutnya, soal yang selanjutnya tadi sebelumnya ada 5 soal, sekarang tambah lagi 5 soal. Soalnya di halaman 57 nomor 1 sampai 5. Nanti dikerjakan, kalian tinggal membuka Google Form. Nanti soalnya kalian lihat di LKS tadi halaman 44 sampai halaman 57. Nanti kalian tinggal mengklik jawabannya. Baik, sekian untuk pembelajaran pada pertemuan yang ke-7 ini. Tetap semangat dalam belajar, tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan tertib. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.